Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ervina Safitri dan Reza Ayu Alvina. Di sini kami ingin mempresentasikan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik cerita pendek atau cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa dengan kisah yang pendek, dengan kesan tunggal terpusat pada satu tokoh dalam suatu situasi. Menurut Tarsini, cerpen adalah karangan pendek berbentuk prosa. Dalam cerpen dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. 4. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena cerpen digambarkan hanyalah intinya saja. 5. Tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada penyelesaiannya. 6. Pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dipahami pembaca. 7. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. 8. Biasanya hanya satu kejadian yang diceritakan. 9. Memiliki alur tunggal dan lurus. 10. Penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Unsur-unsur cerpen. 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi cerita sebuah karya. Unsur intrinsik cerpen meliputi 1. Tokoh dan perwatakan atau penokohan. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan watak, perwatakan atau karakter menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seseorang tokoh. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tokoh protagonis atau disebut juga sebagai tokoh utama. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang tokoh utama. Tokoh antagonis biasanya berperilaku jahat. Tokoh tritagonis. Tokoh yang mendukung tokoh utama. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan berperilaku baik. Perwatakan atau penokohan dapat digambarkan atau dilukiskan oleh pengarang dengan melalui 3 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Analitik. Analitik adalah pengarang langsung menceritakan watak tokoh. Contohnya, siapa tidak kenal Pak Edi yang lucu, periang, dan pintar. Meskipun agak pendek, justru melengkapi sosoknya sebagai guru yang diidolakan siswa. Perbuatan fisik dan tingkah laku. Komentar tokoh lain terhadap tokoh lingkungan, atu, dan penyayang. Yang kedua, dramatik. Dramatik adalah pengarang melukiskan watak tokoh dengan tidak langsung. Bisa melalui tempat tinggal, lingkungan, atau percakapan antar tokoh, perbuatan fisik, dan tingkah laku. Komentar tokoh lain terhadap tokoh tertentu, jalan pikiran tokoh. Campuran adalah gabungan analitik dan dramatik. Pelaku dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, atau benda-benda mati yang diinsankan. Yang kedua ada latar. Latar dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan cerita secara konkret atau nyata dan jelas. 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latar tempat adalah latar di mana pelaku sungguh-sungguh dan terjadi. Latar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latar tempat adalah latar di mana pelaku berada atau terjadi. Latar waktu
adalah kapan cerita itu terjadi, pagi, siang, malam, kemarin, besok, dan lain-lain. Latar suasana adalah dalam keadaan di mana cerita terjadi. Yang ketiga, alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh karena itu, alur biasanya disebut juga susunan cerita atau jalan cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Alur maju. Alur maju adalah peristiwa-peristiwa diutarakan mulai awal sampai akhir masa kini, menuju masa mendatang. Yang kedua, alur mundur atau sorot balik. Alur mundur adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian penutup, diutarakan terlebih dahulu atau masa kini. Baru menceritakan peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan masa lalu salah satu tokoh. Yang ketiga, alur gabungan atau campuran. Alur campuran adalah peristiwa-peristiwa pokok diutarakan. Dalam mengutarakan peristiwa-peristiwa pokok, pembaca diajak mengenang peristiwa-peristiwa yang lampau kemudian mengenang peristiwa pokok. Adapun tahap-tahap alur yaitu sebagai berikut. 1. Tahap perkenalan atau eksposisi adalah tahap permulaan suatu cerita yang dimulai dengan suatu kejadian tetapi belum ada ketegangan atau perkenalan para tokoh, reaksi antar pelaku, penggambaran fisik, penggambaran tempat. Yang kedua, tahap pertentangan atau konflik adalah tahap di mana mulai terjadi pertentangan antara pelaku-pelaku atau titik pijak menuju pertentangan selanjutnya. Yang ketiga, tahap penanjakan konflik atau komplikasi adalah tahap di mana ketegangan mulai terasa semakin berkembang dan rumit. Nasib pelaku semakin sulit diduga, serba samar-samar. Yang keempat, tahap klimaks adalah tahap di mana ketegangan mulai memuncak, perubahan nasib pelaku sudah mulai dapat diduga, kadang dugaan itu tidak terbukti pada akhir cerita. Yang kelima, tahap penyelesaian adalah tahap akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Selanjutnya 4, yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah pusat pengisahan, yaitu bagaimana pemberian seseorang atau pengarang atau narator. Dalam menyampaikan ceritanya, siapakah tokoh yang menyampaikan cerita? Apakah ia terlibat langsung dalam seluruh rangkaian cerita atau hanya berperan sebagai pengamat? Sudut pandang dibedakan atas 2, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama adalah pengarang berfungsi sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam cerita, terutama sebagai pelaku utama. Pelaku utamanya aku, saya, kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang berada di luar cerita. Ia menuturkan tokoh-tokoh di luar tidak terlibat dalam cerita. Pelaku utamanya ia, dia, mereka, kata ganti orang ketiga jamak, atau nama-nama lain. Yang kelima yaitu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi atau pemilihan kata, penggunaan majas, dan penghematan kata. Yang keenam yaitu tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga ide cerita. Tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Kita itu dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu amanat. Nah, melalui amanat, seorang pengarang itu dapat menyampaikan sesuatu, baik hal yang bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang berupa pemecahan masalah atau jalan keluar terhadap suatu persoalan yang ada dalam cerita. Unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi cerita sebuah karya. Nah,
Unsur ekstrinsik itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada biografi pengarang. Biografi pengarang itu adalah sesuatu yang ada hubungannya antara riwayat hidup pengarang dan karyanya. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang bernilai tinggi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, itu ada nilai normal. Nilai norma adalah nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, etika, dan budi pekerti. Yang keempat, ada nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya suka menolong atau membantu. Kemudian yang kelima ada nilai keagamaan. Nilai keagamaan itu adalah nilai yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur ketuhanan. Nah, ini ada sebuah contoh cerpen dengan judul Pengembala yang Suka Berbohong. Di sebuah desa, hiduplah seorang bocah lelaki yang riang dengan ayahnya. Ayah laki-laki itu memberitahu bahwa dia sudah cukup umur untuk mengawasi domba ketika mereka merumput di ladang. Setiap hari, ia harus membawa domba-domba itu ke ladang berumput dan mengawasinya saat mereka merumput. Namun, bocah itu tidak bahagia dan tidak ingin membawa domba ke ladang. Dia ingin berlari dan bermain, tidak menonton domba yang merumput di lapangan. Jadi, dia memutuskan untuk bersenang-senang. Dia pun berteriak, "Serigala, serigala!" sampai seluruh desa datang dan berlari membawa batu untuk mengusir serigala sebelum bisa memakan domba manapun. Ketika penduduk desa melihat bahwa tidak ada serigala, mereka bergumam tentang bagaimana bocah itu membuang waktu mereka. Keesokan harinya, bocah itu berteriak sekali lagi, "Serigala, serigala!" Dan sekali lagi, penduduk desa pun datang bergegas ke sana untuk mengusir serigala. Bocah itu menertawakan ketakutan yang disebabkannya. Kali ini, penduduk desa pergi dengan marah. Hari ketiga, anak lelaki itu naik ke atas bukit kecil. Tiba-tiba, dia melihat serigala menyerang domba-dombanya. Dia pun berteriak sekeras yang dia bisa, "Serigala, serigala!" Tetapi tidak ada satupun penduduk desa yang datang untuk membantunya. Penduduk desa berpikir bahwa dia mencoba untuk membodohi mereka lagi dan tidak datang untuk menyelamatkannya atau domba-dombanya. Bocah itu pun kehilangan banyak domba pada hari itu. Semua karena kejahilan dan sifatnya yang suka berbohong. Nah, dari contoh cerpen tersebut, pesan moral yang bisa diambil dari cerpen itu yaitu sulit untuk mempercayai orang yang suka berbohong. Jadi, sangat penting untuk kita memiliki sifat yang jujur dan selalu menjadi pribadi atau orang yang jujur. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.